like introduce myself. My name is Irmawati from Human Resource Management class batch 2019. So, I will explain about the impact of the change in the economic sector, case study of conflict between Rusia and Ukraine. Jadi di sini saya akan membahas mengenai dampak perubahan dalam bidang ekonomi studi kasus antara konflik Rusia dan Ukraina. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga berpengaruh ke perekonomian secara global. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, tentu saja hal ini bisa terjadi karena ekonomi global saling terhubung satu sama lain, di mana invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina akan menghambat pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 di kawasan Eropa dan global. Nah, adapun beberapa dampak dari konflik antara Rusia dan Ukraina terhadap perekonomian. Yang pertama, yaitu world oil price atau harga minyak dunia, di mana serangan Rusia Ukraina telah mempengaruhi harga minyak dunia karena di sini Rusia sendiri merupakan negara yang kaya dengan sumber daya energi. Nah, Rusia dapat memproduksi 9,7 barel minyak per harinya. Nah, catatan tersebut menempatkan Rusia sebagai negara penghasil minyak kedua terbesar setelah Amerika Serikat. Di sini JP Morgan memperingatkan bahwa jika ada aliran minyak Rusia yang terganggu oleh krisis, maka harga minyak bisa dengan mudah melonjak menjadi 120 US dollar per barel. Nah, jika ekspor minyak dari Rusia berkurang setengahnya, harga minyak mentah di sini akan melonjak hingga 150 US dollar per barel. Nah, dampak yang kedua mengenai inflation threat atau ancaman inflasi. Nah, jadi di sini ketegangan Rusia dengan Ukraina dapat membuat inflasi di beberapa negara memburuk, di mana jika minyak naik menjadi lebih dari 100 US dollar per barelnya, ya, tingkat inflasi di Amerika Serikat secara tahunan bisa naik hingga 10%. Karena di sini harga minyak yang tinggi tentu akan dibebankan kepada perusahaan hingga konsumennya. Selain energi, komoditas lain dapat mengalami gejolak harga seperti logam, aluminium, dan palladium. Nah, Kepala Strategi Global JP Morgan di sini, Vance David Kelly, dikutip dari CNN Business pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 mengatakan bahwa semua ini akan terjadi pada saat pasokan komoditas lebih tertekan daripada sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir. Nah, next kita ke dampak yang ketiga, yaitu gejolak pasar saham atau stock market turmoil. Jadi saat ini investor fokus terhadap gejolak Rusia dan Ukraina. Nah, tanda-tanda eskalasi perang membuat investor menahan transaksi di pasar saham. Mengapa? Karena di sini investor berpotensi melakukan aksi jual besar-besaran. Pasalnya, kenaikan harga minyak dunia dan inflasi karena aksi militer Rusia membuat investor khawatir dengan proses pemulihan ekonomi di dunia. Ketidakstabilan pasar juga dapat merusak kepercayaan di antara konsumen dan pelaku bisnis. Yang keempat, mengenai pertumbuhan ekonomi yang melambat atau economic growth slowed down, di mana konflik seperti invasi dan peperangan memang dapat mengganggu stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikhawatirkan dapat terjadi pada invasi yang dilakukan Rusia. Nah, Amerika Serikat di sini khawatir ketegangan antara kedua negara dapat memperburuk pemulihan ekonomi negaranya, memperburuk inflasi di sini dan meningkatkan ketidakpastian. Nah, analisis mengemukakan apabila
lonjakan harga minyak dunia menyentuh 190 dolar per barelnya, maka akan mengurangi PDB Amerika Serikat sebesar 1%. Nah, dampak selanjutnya yaitu mengenai kenaikan suku bunga atau interest rate hike, di mana jika inflasi melonjak di atas 10%, tentu The Fed akan mengendalikan harga dengan menaikkan suku bunga yang lebih cepat. Nah, kenaikan suku bunga di sini akan datang dari The Fed, akan meningkatkan biaya pinjaman bagi konsumen dalam segala hal. Contohnya seperti hipotek, pinjaman mobil, hingga kredit. Yang pasti ketegangan Rusia Ukraina di sini akan semakin memperumit tugas The Fed untuk mengendalikan inflasi tanpa memicu resesi ekonomi. Nah, dampak yang terakhir mengenai serangan cyber atau cyber attack, di mana di sini Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Rusia untuk tidak melancarkan aksi serangannya. Dan di sini Presiden Biden mengatakan bahwa jika Rusia menyerang Amerika Serikat atau sekutu melalui cara asimetris seperti serangan cyber yang mengganggu terhadap perusahaan kami atau infrastruktur penting, kami siap untuk merespon. Itu kata Presiden dari Amerika Serikat. Jadi di sini serangan cyber hanyalah salah satu contoh bagaimana situasi Rusia Ukraina dapat meluas ke kehidupan sehari-hari. Sementara kali di sini mengatakan bahwa perang berkembang dengan cara yang tidak terduga. Tidak seorang pun boleh berasumsi bahwa mereka dapat melihat semua dampak perang pada awalnya. Nah, these are some of the economic impacts of the Russia-Ukraine study that I can explain on this occasion. Sorry if there are any shortcomings, and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.